Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Genpi Jember. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, di sini kita kembali lagi nih teman-teman semuanya di acara Genpi Personality Development atau GPD 2020. Kali ini tentunya aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku udah kedatangan pemateri yang kompeten di bidangnya yang sengaja kita datangkan ke sini untuk membahas terkait salah satu topik yang udah kita pilih sebelumnya. Nah, apa sih topik yang sekarang akan kita bahas? Topik yang akan kita bahas yaitu tentang investasi, yaitu dengan tema yang udah kita angkat, milenial berinvestasi. Nah, sebelumnya kenalin nih teman-teman, aku Via Fadilah, aku dari anggota aktif Genpi Jember 2020, kalian bisa panggil aku Vida. Nah, di sini aku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi dan sharing dengan pemateri kita pada kesempatan kali ini. Oke, tanpa panjang lebar, aku mau kenalin dulu nih teman-teman pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Halo, Vida. Makasih ya atas waktunya. Oke, di sini aku Laksmana Gilang Pamungkas. Aku dari KSPM UNED Jember atau kelompok studi pasar modal yang di sana lebih fokus untuk lihat-lihat pasar modal ataupun belajar tentang pasar modal gitu. Oke, berarti Mas memang UKM yang diikuti nih di kampus sekarang yaitu memang terkait investasi dan seputar pasar modal gitu ya Mas ya? Benar banget. Dan kebetulan itu di Fakultas Ekonomi ya. Ya. Oh, berarti satu ini nih Mas, satu fakultas dengan saya. Ya? Iya. Oke Mas, berbicara terkait investasi nih Mas. Sekarang kan teman-teman kita sebagai generasi milenial harus pinter-pinter ya mengelola keuangan kita. Nah, tapi terkadang kita sebagai generasi milenial itu masih cepat banget dan mudah terpengaruh oleh teman-teman kita sekitar, yaitu tentang gaya hedonisme, juga kita nggak bisa ngontrol diri kita untuk membeli beberapa hal-hal atau barang-barang yang di luar kebutuhan pokok kita. Sehingga kita memang harus nih teman-teman belajar untuk menyimpan uang kita dan menahan keinginan kita. Nah, salah satu caranya nih teman-teman buat mengelola keuangan kita adalah dengan berinvestasi kayak gitu teman-teman. Jadi selain caranya kita untuk menabung ya secara konvensional, sekarang kita juga bisa berinvestasi nih teman-teman. Nah, berinvestasi sendiri teman-teman ini udah sangat gampang banget nih. Kalau dulu mungkin lumayan ribet ya karena kita harus menyiapkan beberapa surat-surat dan itu nggak bisa dengan waktu yang cepat. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, kita sudah semakin gampang sekali untuk melakukan investasi. Ya, kita tahu juga teman-teman bahwa dengan 100.000 kita udah bisa berinvestasi sebenarnya teman-teman. Benar nggak sih Mas? Benar banget. Jadi sebenarnya 100.000 itu modal awal kita. Jadi setoran awal ke rekening. Untuk pembeliannya sendiri sebenarnya harga saham paling murah adalah Rp5.000 per satu lotnya. Dan itu berarti kan kita kalau misalnya punya uang 100.000 berarti kita sebenarnya udah bisa beli banyak saham di situ kayak gitu sih. Oke, berarti benar ya, kalau misalnya sekarang mulai dari 100.000 sudah bisa dan dengan harga 5.000 kita juga udah bisa beli saham ya? Ya, bener banget, bisa. Oke, berarti sekarang kita udah lebih spesifik bahasnya ke saham ya. Tapi Mas, saya tuh sering dengar kalau investasi ini juga bukan saham ya, kayak ada emas, juga ada properti itu bener ya Mas ya? Sebenarnya investasi itu sebenarnya apa sih gitu? Apa bener ada yang kayak emas itu bener-bener ada ya Mas ya? Jadi ini sih, mungkin untuk beberapa orang zaman dulu nih, istilahnya investasi secara konvensional, itu orang menganggap bahwasanya investasi itu ya kita beli tanah, kita beli emas, itu adalah investasi. Memang benar investasi, tapi itu secara konvensionalnya. Untuk di era sekarang nih 4.0 kayak gini, berarti kan istilahnya investasi bukan cuma sekedar itu. Ada yang dinamakan dengan saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Ada banyak lagi instrumen-instrumen investasi dan mereka sudah terdigitalisasi. Sudah kita nggak perlu lagi kayak saham nih. Saham kan berupa surat kepemilikan perusahaan. Kalau zaman dulu bentuknya kertas, kalau sekarang udah jadi bentuk digital nih. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi nenteng-nenteng kertas yang banyak bertumpuk-tumpuk. Bayangin kalau misalnya kita beli saham 100 lembar. Kalau kita punya 100 lembar, kalau kita punya 1.000 lembar, bukan kan banyak banget kan kayak gitu. Jadi sekarang lebih didigitalisasi kayak gitu. Oke,
Berarti Mas, sekarang kita ini akan lebih mengerucut pembahasannya terkait investasi saham ya. Ya, nah, gitu. Oke, berbicara investasi, berarti kita berbicara kita menahan diri untuk tidak menggunakan uang kita pada saat itu ya Mas ya. Ya, benar. Kan tadi juga istilah ada nabung, investasinya juga nabung ya. Berarti kita mengorbankan waktu, mengorbankan uang kita, di mana kita nggak bisa ngambil uang itu sekarang, kayak gitu kan ya. Nah, investasi ini kan sendiri ada yang katanya jangka pendek, terus juga ada yang jangka panjang nih Mas. Nah sebenarnya kenapa sih kok diklasifikasikan jangka panjang, jangka pendek? Itu ada memang khusus kayak gitu? Memang apa dari ditinjau dari manfaatnya atau dari tujuan kita bagaimana sih Mas? Kok ada jangka panjang sama ada jangka pendek? Oke, jadi sebenarnya gini sih, masalah jangka pendek dan jangka panjang sebenarnya adalah tinjauannya dari seberapa lama kita memiliki sebuah saham itu tadi. Jangka pendek berarti kita istilahnya kita menyimpan saham tersebut di waktu yang singkat. Misalnya nih, contoh 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Itu istilahnya dinamakan dengan jangka pendek. Kalau untuk istilah kerennya nih, trader namanya, kayak gitu. Kalau kalau yang jangka panjang nih, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu biasanya dinamakan dengan investor atau orang-orang yang menyimpan sahamnya di jangka waktu yang lama, kayak gitu. Tapi untuk jangka waktunya sendiri terlebih ke jangka panjang ya Mas ya. Ini tuh memang ada aturannya nggak sih Mas dari perusahaan bahwa ini harus dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu memang ditentukan berdasarkan siapa? Kalau untuk itu ya, itu sebenarnya nggak ada ketentuan nih. Kita mau nyimpen seberapa lama pun nggak ada ketentuan. Sebenarnya trader atau investor itu kembali ke personality atau ke pribadinya masing-masing. Dia lebih cocok untuk menyimpan seberapa lama. Jadi misalnya nih, mau disimpan 1 tahun atau disimpan 20 tahun, selama perusahaannya masih ada di bursa efek ya, istilahnya dia masih bisa investasi di sana, kayak gitu. Oke, tapi nih Mas, kebanyakan orang sekarang yang mau berinvestasi sebenarnya takut Mas, karena masih ada beberapa masyarakat yang awam dan mereka itu beranggapan bahwa investasi ini resikonya sangat gede banget, karena mungkin ada beberapa ya Mas ya, ada ya kayak investasi bodong dan mungkin orang-orang kan nggak dengar apa manfaat dari investasi, cuman dengarnya yang jelek-jelek aja, yaitu terkait investasi bodong. Sebenarnya benar nggak sih Mas kayak gitu? Dan bagaimana caranya kita meminimalisir resiko tersebut? Oke, kalau menurutku sendiri ya sih, sebenarnya investasi itu resikonya cuma 2, untung sama rugi gitu aja. Berarti kan 50% untung, 50% rugi. 50-50 dong ya. 50-50. Ya, jadi misalnya nih kita nggak tahu apa-apa tentang investasi, kita asal main aja. Berarti kan keuntungannya 50% kita untung, 50% kita rugi. Yang untuk selanjutnya di sana kan ada akhirnya untuk meminimalisir 50-50 tadi ada ilmunya yang dinamakan dengan technical analysis dan fundamental analysis yang di sana. Jadi misalnya kita yang mau awalnya nih 50-50%, dengan kita mempelajari fundamental ataupun teknikal, akhirnya persentase keuntungan kita bukan 50-50 lagi, tetapi bisa jadi 70-30, ataupun kalau misalnya kita udah benar-benar bisa di sana atau kita udah pro istilahnya di sana, bisa 90-10%. Jadi kita lebih banyak untungnya daripada ruginya, kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya bener-bener untung nggak ada rugi kan nggak mungkin juga sih. Namanya juga bisnis pasti juga ada ruginya, kayak gitu. Oke, berarti teman-teman dicatat ya bahwa teknik kita dalam berinvestasi dalam saham itu ada 2, dengan teknik fundamental dan teknikal. Nah, untuk teknik dari fundamental sendiri biasanya sering dipakainya itu untuk apa sih Mas? Oke, jadi Dan juga yang teknikal. Jadi kalau fundamental itu lebih ke mengacu kepada perusahaan. Jadi bagaimana kita melihat perusahaan, bagus atau jeleknya dari laporan keuangan, dari berita-berita, dari kondisi perekonomian Indonesia, kayak gitu, itu tinjauan dari segi sudut pandang fundamental analisis. Jadi biasanya nih orang-orang yang jangka panjang menggunakan hal itu. Soalnya apa? Kayak perekonomian kan pasti istilahnya dampaknya nggak mungkin sekali atau sehari langsung berdampak semuanya. Enggak, biasanya berjangka, kayak perbaikannya juga berjangka juga. Jadi biasanya itu teknik yang digunakan untuk orang-orang yang investasi jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, misalnya kayak trader, dia lebih suka menggunakan technical analysis yang basicnya cuma lihat dari grafik harga. Jadi harga naik turun sebuah grafik kayak gitu, dia menganalisis dari situ, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pembelian atau penjualan, kayak gitu. Oke, berarti tadi yang kita menentukan jangka panjang dan jangka pendek akhirnya berpengaruh juga ya Mas ya, terhadap teknik yang akan kita pakai nantinya dalam berinvestasi. Benar banget. Jadi untuk awal kita harus tahu dulu nih, kita lebih suka
jangka pendek atau jangka panjang sebelum kita memilih antara fundamental analisis ataupun technical analisisnya. Nah, Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulkan dari teman-teman Gen B yang mau tanya. Ini udah kita filter juga. Mungkin ini 3 pertanyaan mewakili berbagai macam pertanyaan yang mirip-mirip. Udah kita filter jadi 3. Nah, pertanyaan pertama nih, Mas. Mas, ini sering kita temui masih ada stigma di masyarakat kalau investasi ini haram. Itu bagaimana ya, Mas ya? Apa mungkin sekarang karena banyak yang syariah ya, Mas ya? Itu apa ada investasi yang syariah, Mas? Oke, kalau dibilang apakah investasi itu haram atau gimana? Aku nggak bisa istilahnya bilang bahwasanya ini halal semua atau enggak. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita beli saham itu konsep dari syariah atau tidak lihat dari perusahaannya. Jadi apakah perusahaan itu bergerak atau istilahnya penjualannya atau bisnisnya itu di yang tidak menyangkut dengan hal-hal haram. Contoh kayak minuman keras. Perbankan mungkin bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang tidak syariah. Soalnya istilahnya masih ada riba di sana. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya stigma untuk apakah investasi itu atau saham itu haram nggak bisa dipukul rata semuanya. Jadi dan sekarang sendiri sudah ada nih misalnya dari sekuritas, misalnya kalian buka akun, kalian udah bisa misalnya pengen yang syariah, kalian tinggal buka akun syariah. Yang di sana udah dipilih langsung akun istilahnya saham-saham yang ada di sana udah difilter syariah semua. Jadi nggak ada saham-saham yang dibilang haram-haram itu nggak ada. Dan juga untuk sekarang ini juga udah ada indeks-indeks syariah atau yang biasa dinamakan Jakarta Islamic Index kayak gitu. Jadi di sana sudah ada banyak sekali saham-saham yang dikategorikan sebagai syariah. Tinggal pilih-pilih saham yang ada di sana, selesai dah. Jadi kita nggak perlu takut lagi misalnya apakah itu sahamnya nggak syariah atau syariah atau enggak kayak gitu. Oke, memang berarti pinter-pinternya kita nyari beberapa perusahaan yang mau kita tuju itu bergeraknya di halal atau haram ya, Mas ya. Dilihat juga dari kegiatannya itu apa udah secara syariat Islam atau halal atau enggak gitu ya, Mas ya. Iya, benar banget. Ini juga Mas berkaitan sama pertanyaan yang selanjutnya. Tapi bagaimana sih kita tahu bahwa perusahaan itu benar-benar tidak nipu nih, Mas? Karena mungkin takut beberapa yang ada tadi bodong itu gimana, memang apa ada kayak suatu penjamin gitu ya kalau di investasi? Karena takut ketipu gitu, Mas, biasanya pemula nih. Oke, jadi gini nih, untuk sebenarnya proses untuk sebuah perusahaan masuk ke dalam bursa atau dia menjual sahamnya itu tahapnya banyak banget. Untuk secara gampangnya nih ya di Indonesia itu ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada Bursa Efek Indonesia, ada KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan juga ada KSI, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang 4 ini istilahnya badan pengamannya di saham nih atau di pasar modal. Ibaratnya polisi gitu ya, Mas ya. Jadi istilahnya polisinya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mau macam-macam, sebelum macam-macam duluan sama investor, dia udah dicek dulu di sana kayak gitu. Ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Jadi kalau misalnya bilang aman apa enggak nih, nanti aku beli ternyata nggak masuk sahamnya atau gimana, nggak mungkin. Soalnya udah ada penjamin ini tadi, ada 4 badan yang istilahnya membantu kita untuk memberikan keamanan kepada saham kita dan juga keuangan kita kayak gitu. Oke, ini mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Ini pertanyaan yang dia tuh bukan berlatar dari atau jurusan atau fakultas yang ekonomi nih, Mas. Dia itu mau belajar juga terkait investasi. Sebenarnya apa aja sih ilmu dasar yang harus kita punya buat background yang bukan anak ekonomi buat belajar investasi ini, Mas? Oke, untuk background ya, aku pernah nih bantuin temanku. Istilahnya dia bukan anak ekonomi, dia anak kok lupa aku namanya. Istilahnya kayak gitulah, dia bukan anak ekonomi. Ketika dia belajar, aku lebih ke mengarahin dia untuk mengenal diri dulu. Apakah dia itu fundamental, bukan fundamental sih, dia itu jangka pendek atau jangka panjang, dia lebih suka kemana. Kalau misalnya dia emang sukanya jangka agak panjang atau dia nggak terlalu suka resiko yang tinggi, berarti aku ngarahin, coba dah kamu lihat berita-berita dulu kan. Pastinya kan untuk seorang mahasiswa nih nggak mungkin asing dengan namanya berita kan kayak gitu, berita perekonomian, istilahnya berita-berita kayak gitu kan nggak mungkin asing lah, istilahnya kayak apa nggak pernah dengar atau gimana kan nggak mungkin juga kan kita mahasiswa. Jadi lebih ke lihat-lihat berita aja. Misalnya nih ada berita terkait sebuah perusahaan, dia mendapatkan laba yang tinggi, berarti itu bisa menjadi acuan kalian ataupun acuan seorang investor tadi untuk melakukan pembelian saham. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Jadi kita nggak perlu belajar, kita harus bisa paham baca grafik, kita harus bisa baca laporan keuangan. Dengan kita istilahnya bisa melihat sebuah
apa ya istilahnya gue bisa melihat Indonesia ini sedang bagus nih kayak gitu aja, itu kita juga udah bisa mendapatkan keuntungan di sana. Kan yang tadi di awal 50%, 50%, semakin kita bisa istilahnya kita nggak punya teknik pun, nggak punya ilmu pun, kalau misalnya kita lagi laki nih atau kita lagi beruntung, kita bisa dapat profit di sana kayak gitu. Apalagi ditambah dengan kita punya kemampuan istilahnya belajar sedikit-sedikit, akhirnya meningkatkan persentase profitabilitas kita. Oke nih Mas, lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan dari teman-teman Gen B yang mungkin dia latarnya atau backgroundnya bukan dari anak ekonomi nih Mas. Jadi ini tanya, Kak atau Mas, ini saya bukan dari ekonomi. Nah, itu kira-kira ilmu dasar apa sih yang sebenarnya harus kita kuasai atau harus kita pelajari dalam berinvestasi agar nggak salah teknik juga nantinya, agar nggak rugi gitu. Itu gimana sih? Jadi gini sih, banyak banget sebenarnya istilahnya orang-orang di luar ekonomi yang ingin belajar investasi atau sebenarnya tertarik dengan dunia investasi kayak gitu. Jadi untuk sebenarnya kan tadi kan di awal udah dibilangin nih masalah kita sebenarnya ketika membeli saham keuntungan kita cuma dua kemungkinan kita, 50% untung, 50% rugi. Dan untuk selebihnya berarti kita istilahnya kemampuan kita untuk menilai sebuah saham. Untuk teknik awalnya sebenarnya kita untuk melihat sebuah saham itu bagus atau jelek, kita bisa lihat dari sebuah misalnya nih Indonesia ada berita muncul di TV ini, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Berarti kan ibaratnya orang kan pasti gak bakal asing dengan kata-kata krisis ekonomi kan, pasti gitu. Orang awam pun pasti tahu apa itu krisis ekonomi dan dampaknya seperti apa. Nah itu bisa jadi acuan kita buat, oh berarti kalau krisis ekonomi kita jangan beli dulu, kita beli ketika kondisinya udah mulai bagus kayak gitu. Jadi secara simpelnya kita lihat istilahnya kita up to date masalah berita-berita di Indonesia, misalnya kayak Indonesia sedang bagus atau ada perusahaan yang lagi bagus kayak gitu aja, kita nggak perlu baca laporan keuangannya, kita cuma lihat berita aja, itu udah bisa jadi pegangan kita untuk membeli sebuah saham. Simpelnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita nih udah bisa teknikal ataupun fundamental analisis, itu malah lebih bagus lagi. Yang 50% tadi istilahnya di awal itu kita kemungkinan 50% untung, 50% rugi, ketika kita udah mempelajari sedikit demi sedikit, akhirnya semakin lama semakin naik nih. Misalnya akhirnya jadi 70% ataupun 55% kayak gitu. Jadi nggak perlu takut untuk memulai di investasi. Soalnya apa? Ketika kalian belum terjun, istilahnya kalian cuma terbayang-bayang akan ketakutan kerugian, akhirnya kalian malah nggak bakal aksi di sana. Kalian bakal cuma, aduh aku takut aja. Padahal sebenarnya nggak semenyeramkan itu kok. Santai aja. Berarti mungkin bisa dicoba sama tadi ya, yang mungkin dengan 100.000 kita juga udah bisa berinvestasi ya. Bisa dengan situ nanti kita belajar kayak gitu ya Mas ya. Berarti dapat diambil kesimpulan sebenarnya kalau misalnya ilmu dasar tadi balik lagi ke teknik yang fundamental atau ke yang teknikal. Cuman kalau kita lebih simpel bisa dengan kita melihat dari secara fundamental yang tadi kita melihat berita-berita yang itu sangat gak asing banget ya bagi kita karena kita setiap hari lihat berita ya, kita cukup tahu aja perusahaan-perusahaan ini gimana kondisinya sekarang kayak gitu ya Mas ya. Ya benar banget, kayak kondisi demo-demo kemarin pasti kan orang gak bakal asing dengan demo yang kemarin, itu juga pasti akan berpengaruh ke dalam bursa juga atau pasar saham. Jadi sebenarnya nggak perlu takut karena apa, ilmu itu sebenarnya udah ada di sekitar kalian kayak gitu aja. Oke nih Mas, kayaknya udah kejawab semua pertanyaan dari teman-teman dan tadi kita juga udah ngobrol di depan ya terkait pandangan gimana investasi. Makasih banyak nih Mas, udah mewakili kayaknya dari ketiga jawaban tadi. Terima kasih Mas udah mau join dan mau bantu kita di podcast Gen B Personality Development di bulan Oktober kali ini. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung acara kita di podcast Gen B Personality Development 2020 di bulan Oktober. Terima kasih nih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton dari awal hingga akhir tadi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast Gen B Personality Development yang keempat di bulan November nanti. Terima kasih banyak dari aku sendiri dan mohon maaf aku dari moderator kalau misalnya ada salah. See you, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman. Persentase profitabilitas kita